Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan menerangkan tentang konsep-konsep dasar trigonometri atau pengantar trigonometri. Materi ini sangat penting untuk mempelajari pelajaran materi tentang trigonometri selanjutnya. Dalam poin ini, saya akan bahas yang pertama tentang sudut, yang kedua tentang pengukuran sudut, di mana dalamnya ada derajat dan radian, dan itu juga saya akan bahas bagaimana mengkonversi dari derajat ke radian atau dari radian ke derajat. Dan nanti poin selanjutnya adalah tentang perbandingan trigonometri untuk segitiga siku-siku. Dan di akhir nanti kita adakan soal untuk dikerjakan. Kita bahas pertama tentang sudut. Sudut dalam trigonometri atau dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal ada dua jenis. Yang pertama, ada yang disebut sudut positif, dan yang kedua, ada yang disebut sudut negatif. Dalam hal ini, bukan besar sudutnya yang positif atau yang negatif, sebab semua besar sudut adalah positif. Yang dimaksud positif dan negatif di sini adalah posisinya atau nilainya dari sudut tersebut. Misalkan, untuk ruas garis OA, kita putar berlawanan arah dengan jarum jam, maka sudut yang dihasilkan itu nilainya positif. Sedangkan jika ruas garis OA kita putar searah jarum jam atau ke bawah, maka nilai sudut yang dihasilkan adalah negatif, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Di sini perhatikan bahwa ada OA itu diputar sejauh θ berlawanan arah jarum jam. Maka sudut yang dibentuk adalah AOA aksen. Itu besarnya sebanyak θ dan nilainya adalah positif. Sedangkan pada gambar yang kedua, kita perhatikan OA kita putar sejauh min θ. Dengan kata lain diputarnya ke bawah. Maka sudut yang dibentuk adalah AOA aksen, itu besarnya θ tetapi nilainya negatif. Nah, ini gambar yang lebih jelas. Coba perhatikan untuk sudut AOB yang pertama, yang ditandai biru. Itu sudut AOB nilainya positif. Sebab lihat di sana ada tanda pemutaran, arah putarannya adalah ke atas atau berlawanan jarum jam. Jadi nilai sudut AOB adalah positif.
Sedangkan pada gambar yang diberi warna merah, perhatikan di sana, OA kita putar ke bawah. Lihat arah putarannya, OA itu ke bawah, sehingga sudut yang terbentuk adalah AOB, itu nilainya negatif, sebab diputar searah jarum jam. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan pengukuran sudut. Di awal tadi dikatakan ada sudut positif dan sudut negatif. Sekarang kita akan bahas tentang pengukurannya. Pengukuran sudut itu ada dua jenis, yaitu satuan derajat dan satuan radian. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang satuan derajat dan hubungannya dengan putaran. Sudah kita ketahui bahwa satu putaran itu jauhnya 360 derajat. Ibu, saya ulangi, bahwa satu putaran itu jauhnya adalah 360 derajat. Dari sini kita dapatkan hubungan bahwa 1 derajat adalah 1/360 putaran. Jadi, 1 derajat adalah 1/360 putaran. Sekarang, kalau pengukuran sudutnya dalam satuan radian. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar lingkaran dengan jari-jari MP. Ya, ada jari-jari MP di sana dan jari-jari MQ. Maka besar sudut PMQ. Besar sudut PMQ dalam radian. Ya, besar sudut PMQ dalam radian, itu yang akan kita cari. Radian itu adalah hasil dari perbandingan panjang busur dengan jari-jarinya. Jadi ukuran radian itu didapat dari perbandingan panjang busur dengan jari-jarinya. Kita kembali tadi. Panjang busur PQ itu dengan jari-jari MP. Maka, besar sudut PMQ dalam radian adalah panjang busur PQ per MP. Nah, sekarang, jika panjang busur PQ itu sama panjang dengan jari-jari, saya ulangi, jika busur PQ itu panjangnya sama dengan jari-jari, maka kalau jari-jari kita sebut R, maka panjang busur PQ juga R. Maka dari sini dapat nilai perbandingan bahwa panjang busur PQ per panjang MP adalah R per R atau sama dengan 1. Ya, jadi besar sudut PMQ dalam radian adalah 1 radian.
Sekarang, kita perhatikan hubungan antara derajat dengan radian. Di awal tadi dikatakan bahwa satu putaran adalah 360 derajat. Satu putaran adalah 360 derajat. Kita tahu bahwa kalau dalam radian, tadi dikatakan bahwa radian adalah perbandingan antara panjang busur lingkaran dengan panjang jari-jarinya. Sekarang, kalau panjang busur lingkaran itu satu putaran penuh, artinya panjang busur lingkaran itu sama dengan keliling lingkaran. Dan kita tahu bahwa rumus keliling lingkaran adalah 2πr. Sehingga sudut yang dibentuk oleh ruas garis OA yang diputar sejauh satu putaran itu adalah 2πr per r. 2πr per r. Maka hasilnya adalah besar sudut dalam radian untuk satu putaran adalah 2π radian. Artinya 360 derajat itu sama dengan 2π radian. Maka dari sini diperoleh hubungan pi radian adalah 180 derajat. Juga diperoleh hubungan 1 derajat adalah pi per 180 radian. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal. Di sini soal yang pertama. Nyatakan 120 derajat dalam radian. Itu artinya 120 dalam satuan derajat kita ubah menjadi berapa dalam ukuran radian. Nah, untuk mengkonversinya, kita sudah ingat bahwa tadi 1 derajat adalah pi per 180 radian. Maka, kalau 120 derajat itu sama dengan 120 per 180 pi radian. Kita sederhanakan sehingga didapat nilai 2 per 3 pi radian. Jadi 120 derajat itu sama dengan 2 per 3 pi radian. Sekarang contoh soal yang kedua. Sebaliknya, mengubah radian ke dalam derajat. Di sini diambil contoh misalkan 5 per 4 pi radian itu berapa dalam derajat? Maka caranya tadi kita sudah ingat bahwa pi radian adalah 180 derajat. Maka 5 per 4 pi radian adalah 5 per 4 kali 180 derajat. Itu sederhanakan sehingga didapat besarnya adalah 225 derajat. Jadi 5 per 4 pi radian itu sama dengan 225 derajat. Sekarang kita lanjutkan bahasan yang ketiga tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perhatikan gambar berikut.
Ini ada sebuah segitiga ABC di mana siku-sikunya di B. Segitiga siku-siku sudah dipelajari di SMP. Perhatikan sisi AB dan sisi BC. Itu biasanya disebut sisi tegak dari siku-siku. Sedangkan AC itu disebut biasanya hipotenusa, di mana hipotenusa adalah sisi terpanjang dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, untuk mempermudahnya, kita ubah namanya dari segitiga ABC ini, AB kita sebut sisi samping dari sudut alfa. Dan BC adalah sisi depan dari sudut alfa, sedangkan AC adalah sisi miring. Jadi kita lihat di sini sudutnya alfa. Ya, sekali lagi, sudut BC adalah sisi depan dari sudut alfa, sisi AB adalah sisi samping dari sudut alfa, sedangkan AC adalah sisi miring. Nah, dari gambar tadi, di slide tadi, kita dapatkan hubungan untuk sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Sinus sebuah sudut adalah sisi depan per sisi miring. Lalu kosinus adalah sisi samping per sisi miring. Sedangkan tangen adalah sisi depan per sisi samping. Nah, selanjutnya ada kosekan, sekan, dan kotangen. Kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Jadi kalau tadi sin alfa adalah depan per miring, maka kosekan alfa adalah miring per depan. Terus yang kedua ada sekan. Sekan adalah kebalikan dari kos. Tadi kos alfa adalah samping per miring, maka kalau sekan adalah miring per samping. Dan yang ketiga ada kotangen. Kotangen kebalikan dari tangen alfa. Tadi tangen alfa adalah depan per samping, maka kotangennya adalah samping per depan. Mudah-mudahan dipahami dari gambar tadi ya. Nah, untuk lebih jelas kita lihat contohnya di sini. Untuk nomor yang pertama atau nomor A, di sana kita punya sebuah segitiga ABC, siku-siku di B, di mana panjang AB-nya 4, panjang BC-nya 3. Panjang AC-nya belum. Nah, untuk menghitung panjang AC, kalian masih ingat tentang teorema Pythagoras. Maka, panjang AC kita cari dengan rumus bahwa AC adalah akar dari BC kuadrat ditambah AB kuadrat. Jadi, sana didapat AC-nya adalah 5.
Nah, kalau AC sudah ada, maka kita bisa mencari berapa sin A, berapa cos A, berapa tangen A, dan seterusnya. Sekarang lihat sin sudut A. Sin sudut A. Sudut A ada di atas. Ya, tadi rumus sin adalah depan per miring. Di depan sudut A adalah 3 dan sisi miringnya adalah 5. Berarti sin sudut A adalah 3/5. Lalu cos sudut A. Tadi cos adalah samping per miring. Samping dari sudut A itu adalah AB, panjangnya 4. Maka kosinus sudut A adalah 4/5. Lalu tangen A. Tangen tadi adalah depan per samping. Maka tangen sudut A adalah 3/4. Kita ambil lagi sudut C. Misalkan lihat, sudut C. Untuk sudut C, depannya adalah AB dan sampingnya adalah BC. Maka untuk sinus sudut C itu 4/5. Sedangkan kosinus sudut C adalah 3/5 dan tangen sudut C adalah 4/3. Lalu lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di sana ada segitiga ABC masih siku-sikunya di B. Yang diketahuinya sisi AB 12 dan sisi miringnya AC 13. Berarti kalian harus mencari panjang BC masih dengan teorema Pythagoras. Karena yang dicari adalah sisi tegak, maka teorema Pythagorasnya, perhatikan di samping, itu dikurangi ya. Sisi miring kuadrat, yaitu 13 kuadrat, dikurangi 12 kuadrat. Hasilnya adalah 5. Jadi panjang BC adalah 5. Maka dengan cara yang sama seperti nomor A, kalian bisa mencari berapa sin sudut A, cos sudut A, tangen sudut A, juga berapa sin sudut C, cos sudut C, dan tangen sudut C. Mudah-mudahan dari dua gambar ini kalian lebih paham cara mencari sin A, cos A, tangen A, dan seterusnya. Nah, supaya kalian lebih memahami lagi, silakan kalian coba menyelesaikan soal-soal berikut, soal sederhana. Pada slide ini, di sini ada segitiga dengan satuannya sudah jelas, maka kalian belajar mencari besar sudut atau sin theta, cos theta, dan tangen theta. Silahkan, nanti kalian cari sin theta berapa. Tadi ingat bahwa sin adalah depan per miring, kosinus adalah samping per miring, dan tangen adalah depan per samping. Dan ini juga silahkan nanti kalian kerjakan ya, yaitu ini rangkuman dari poin pertama tentang menggambar sudut, baik sudut positif maupun sudut negatif. Lalu yang kedua, mencari panjang sisi miring. Lalu yang ketiga,
mencari sin, cos, dan tangen dari sudut yang ditanyakan. Selamat mengerjakan, semoga kalian bisa mengerjakannya dan memahami materi ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.